Sayang, capek enggak? Capek, Kalau gitu hadiah lagi deh. jangan bercanda nanti bikin orang tua bangun. Kamu bakal kena marah. Santai aja. Aku udah cek duluan. Mama lagi tidur cantik. Suara ngorok papa bikin adem. Ayo. Jangan bercanda, aku capek hari ini. Malas buka make up, jangan ganggu aku. Ini salahku. Hari ini aku ke rumah gua nyuking. Nggak sempet jemput kamu. Kenapa ke rumah kakak kedua? Masalah jual mobil mereka ketahuan. Apa orang tua dan kakak marah banget? Baby. Menurut papa, mobil itu memang buat aku. Cuma gua nyuking yang bikin ribut. Bikin masalah buat aku. Tapi baby, hari ini aku bangga banget. Di depan semua orang, aku bilang keras-keras. Mobil ini dibeli baby pakai uang tabungan. Buat aku. Gua nyuking sampai kaget. Oke suami, dengerin aku ya. Jangan selalu marah-marah sama kakak kedua. Kamu harus hati-hati nyetir, jangan sia-siakan usahaku. Oke ngerti. Janji ya. Aku juga nggak mau lihat muka masam kakak kedua lagi. Bete banget. Ngoro, Kenapa? berhenti. Udah berhenti dari tadi. Mama, papa. Aku salah, semuanya salahku. Aku mengecewakan kepercayaan kalian. Menyia-nyiakan perhatian kalian. 10 juta loh. 10 juta utuh. Baby berani kasih, kamu berani terima. Zhenlei, kamu ini makan gaji buta. Kamu sudah berani makan dari kepala anak perempuanku. Aku akan membunuhmu. Sudahlah. Orang bijak bicara bukan bertindak. Li Bei, lihatlah. Pria macam apa yang kamu cari ini? Seluruh keluarga kita bekerja keras untuk membelikannya mobil. Tapi baru setengah bulan dia sudah menjualnya Guan Zhenlei. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu ingin hidup bergantung seumur hidup? Biarkan Li Bei kita yang menafkahimu, ibu. Jangan bicara seperti itu, Zhenlei hanya sedang impulsif. Dia baru saja menjual mobilnya, tapi dia menjual mobil itu sepenuhnya untukku sungguh. Ibu, lihat. Dia benar-benar menjual mobil itu untukku hanya untuk bisa segera melamarku, membelikanku cincin. Berapa harga cincin ini? 100.000. Ibu, Kamu bilang penghasilanmu tidak sampai 10.000 sebulan, kamu berani membeli cincin seharga 100.000 untuk pacarmu. Kamu ini bodoh atau apa? dua orang bodoh bertemu. Sudahlah ibu, ayah. Zhenlei pernah cedera di lututnya, dia tidak tahan. Sudah cukup. Bagaimana lututmu, sakit tidak? Tidak apa-apa. Asalkan ibu dan ayah tidak marah, aku rela jongkok semalaman. Aku senang. Sakit tidak? Kita membesarkan anak perempuan ini, tapi tidak ada harapan. Kita susah payah menabung 100.000. Dia tidak menghormati orang tuanya sendiri, malah memberikannya ke anak ini. Sakit hatiku tidak bisa. Keluarlah jalan-jalan. Ayo. Aku tidak akan bangun. Ayo. Pelan-pelan bagaimana? Biasanya harus lebih banyak olahraga. Masih bercanda.
Anak ini benar-benar keras kepala. Kita sudah berusaha keras tapi tidak ada gunanya. Memang cantik. Sekarang cantik tapi barang semahal ini tidak bisa dimakan. Zhenlei ini benar-benar peduli pada Bei Bei. Dia rela bangkrut untuk membelikannya berlian. Kayaknya aku seumur hidup cuma pakai barang murahan. Gak pernah dapat cincin berlian yang berkilauan. Kalian ini cuma rambut panjang otak pendek. Bisa gak sih hidup realistis, barang ini mahal pun kan cuma batu doang. Batu kamu pernah beliin aku gak? Aku kan udah pernah beliin. Lihat aja mukamu yang pelit itu. Aku pelit gimana, barang-barang yang aku beliin ini apa? Gak pelit ya? Lagi ngomongin Guan Zhenlei kok malah nyeret aku. Ngomongin kamu kenapa emang gak boleh ya, ini apa? Palsu lagi kecil. Palsu juga bisa dipakai. Kamu pernah beliin aku apa? Kemarin aku minta dibeliin sepatu kulit 80.000, kamu bilang oke. Kamu ini laki-laki apa bukan? Lihat aja aku dari ujung kepala sampai ujung Kamu kaki. bahkan gak sebagus Guan Zhenlei, kamu masih ketawa. Setiap hari cuma bikin masalah 200.000. 100.000 aja udah mahal, kamu gak layak 200.000. Aku kenapa gak layak 200.000? Kamu bilang itu apa? Apa-apa yang mana? Itu tuh. Mau alihkan perhatian. Orang tuamu terlalu ketat, terlalu ketat. Sambil ada kesempatan cepetan aku mau cium lagi. Cium apa, lihat aja kakimu gemetaran. Jangan terlalu mikirin detail. Cepetan, itu kan daun. Di atas daun, Ada apa? Oke. ada bintang. Bintang kenapa? Aku mau bintang. Semuanya buat kamu. Nyanyiin aku lagu. Kamu tanya aku sayang kamu seberapa dalam. Aku sayang kamu seberapa banyak. Tolong konfirmasi transfer ke Chen Zijun 0129 sebesar 5000000. Bagian ini diubah lagi. Kia Yao, kamu datang dulu. Ada apa kakak? Di sini ada 100.000. Ambil buat biaya berobat ayahmu. Gak boleh, aku gak bisa terima uangmu. Lajupila, penyakit ayahku ini akan jadi perang panjang. Terima kasih atas niat baikmu, aku akan cari cara lain. Dengar dulu. Kalau kamu panggil aku kakak berarti aku harus turun tangan. Dan aku nggak bisa lihat kamu cuma karena masalah uang kamu jadi dekat sama si Xiao. Jadi nggak jelaskan. Dengerin kakak, nggak usah banyak bicara, ambil ini. Yang penting urus kesehatan, ayo ambil. Aku? Ambil. Terima kasih ya Kak Sijun. Kamu benar-benar baik banget sama aku. Kamu hebat dan baik hati. Gak nyangka di dunia ini ada cowok sempurna kayak kamu. Sempurna sih nggak juga. Terima kasih. Ayo sibuk sana. Itu Ambil, simpan baik-baik. kalau gitu aku sibuk dulu. Ayo. Passwordnya aku kirim lewat WeChat. Terima kasih.
sudah lama nunggu ya. Gak lama lagi pula nungguin kamu. Itu hal yang menyenangkan. Kamu itu dokter. Paling manis mulutnya. Gimana kalau kita kasih tahu keluarga kita makan di luar aja? Oke, aku cari dulu yang enak-enak. Oke. Nak, sudah sampai kompleks belum? Kamu keluar dari rumah sakit. Sudah lama, harusnya sudah sampai. Nak, sudah sampai di bawah belum? Oh, iya itu. Ayah bilang hari ini dia bikin pangsit kalau aku nggak pulang makan. Dia pasti marah. Gimana kalau kita lain kali aja? Lagi pula aku bawa koper pakai baju gini. Agak nggak nyaman, oke? Maaf, Ada hubungannya sama kamu apa? Ayo pergi. pergi. Sudah. Mama ngapain duduk di sini? Su King Feng, Mama mau aku kasih tahu lagi. Aku sama Yuking lagi pacaran, aku suka dia. Kami serius. Sudah. Tante, aku benar-benar serius. Dalam menghadapi perasaan ini, saya harap Anda bisa mengerti. itu bagus. Bagaimana bisa tahu cocok atau tidak kalau tidak mencoba? Saling ada perasaan ingin pacaran. Saya mengerti dan mendukung. Apa? Saya urus ini. Kamu bilang dia berani. Bicara langsung dengan ibunya. Ya ampun. Ya ampun, Dr. Su. Gambaran dalam pikiran saya semakin besar. Saat itu saya juga cukup terkejut, tapi jujur sangat senang. Keren banget. Menjadi pria harus punya nyali, berani bertindak. Kamu tidak salah pilih. Tapi apakah ibunya akan dengan mudah membiarkanmu lolos? Sebenarnya saya juga cukup khawatir. Kamu tidak tahu. Setelah mendengar King Feng bilang begitu, mukanya berubah beberapa warna. Tapi akhirnya dia terlihat sangat ramah. Tapi semakin dia lembut pada saya semakin deg-degan. Dia bukan wanita biasa. Dia menjaga hati anaknya. 24 jam siaga. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya agar ibunya menerima saya? Ini tidak sulit. Ajak ibunya keluar, traktir dia makan. Bawa dia ke mall belanja. Buat dia senang kita. Perlahan memperbaiki hubungan. Lalu kita maju selangkah demi selangkah. Cocok nggak? Apa yang tidak cocok? Saya beritahu kamu, walaupun kamu sangat hebat. Kalau kamu memutuskan tetap single tidak masalah. Tapi kalau kamu ingin menikah, membuat ibu mertua senang, kamu harus melewatinya. Walaupun ibu mertuanya sulit, kamu harus berani menghadapinya. Kalau dia tidak setuju, kalian berdua jangan bermesraannya, tahu? Tapi ajak ibu makan dan jalan-jalan. Bukan aku tidak tahu apa yang disukai Tante Su. Aku jangan sampai salah lagi. Ya ampun, kamu kok bisa jadi pilot? Apa hubungannya dengan jadi pilot? Wah, dekan Gao. Hal seperti ini istri pertama pasti paling tahu. Tahu kan? Baguslah kamu. Kamu terlalu bodoh, pulang sana belajar lagi. Otakku tidak bisa berbelok tidak seperti kamu. Mandi dulu ya. Tunggu sebentar ya, aku sebentar lagi datang. Kamu mau ajak Siulan makan? Iya, makanya aku minta tolong padamu. Kamu bisa berpikir untuk berkomunikasi dengan Siulan.
Aku sangat senang. Yuking, kamu benar-benar peduli pada King Feng. Jangan mengejekku, hubungan itu kan memang urusan dua orang. Harus berusaha bersama. Ceritakan tentang Tante Siulan, dia suka makan apa? Aku lihat dia suka sekali membuat sup. Ada restoran apa yang bisa direkomendasikan? Sebenarnya Siulan tidak suka minum sup. Tidak mungkin dia selalu membuat banyak sup, lalu memberikannya pada King Feng. Itu karena aku. Aku asalnya dari Guangdong, aku suka minum sup. Jadi Siulan jadi ahli membuat sup. Dulu kamu pasti sangat bahagia ya? Lalu dia sendiri suka makan apa? Dia orang Shanxi, suka makan mie. Mie. Pada tahun-tahun kami pacaran, aku sering menemani dia makan mie kerok. Dia tidak hanya suka mie tapi juga suka menambahkan banyak cabai dan cuka ke dalam mie-nya. Mie cabai dan cuka. Aku sudah ada gambaran. Sudah. Kok masih nonton TV? Cepat-cepat, sudah waktunya. Cepat ganti baju 2 set ini, kamu suka yang mana? Lihat aku pakai apa hari ini gimana? Cuma makan malam kok. Sampai segitunya ribetnya. Lihat kamu pilih satu deh. Pilih satu. Oke, tenang dulu ya, bisa nggak? Rumah kita bukan sewa, kamu dandan cantik-cantik. Biar tetangga sebelah yang pilih-pilih. Gila apa gue? Susiulan ini emang susah dihadapi. Kalau nggak anaknya udah lama nikah, nggak bakal sampai ke kamu. Punya calon menantu idaman. Lagian, Dokter Su udah bilang di depan mamanya. Jelas-jelas suka sama Yuking kita. Itu udah cukup menghargai. Kamu nggak usah banyak komentar lagi. Nak. Aku kasih tahu ya, hari ini Yuking susah payah. Baru bisa ngumpulin acara ini saat-saat penting. Kamu jangan bikin malu, dengar nggak? Aku kasih tahu demi anakku. Aku bakal sabar kali ini aja. Cepetan. Yang mana yang dipakai? Merah aja biar nggak kena santet. Oke, cepetan ya. Udah matiin ya? Guanhui Shangjin. Guanhui Shangjin Huishang Guanhui Guanhui Shangjin Guanxiang. Kelihatannya bagus, cukup mewah. Emma ini tempat yang Yuking pilih khusus buat mama. Dia udah nunggu di dalam. Harusnya dia nunggu baru ada. Rasa hormat ke orang tua. Emma hari ini cuma makan bukan ujian. Oke, aku ngerti. Sampai. Zunlei, mama mau kasih tahu. Waktu itu polisi bawa kamu pulang. Tante Su lihat. Hari ini di meja makan tunjukin yang baik. Banyak makan, sedikit bicara. Guan Yuking ini ngapain sih sendiri nggak laku? Malaniri muka sama Kalen, so my bawa-bawa kilyarga juga. Muka keluarga Guan udah habis dibuatnya. Kamu kesini buat makan, bukan buat bikin ribut. Iya ayah. Si kecil cuma mau makan sama ayah. Oke, yang baik. Si kecil ikut ayah. Kita yang ngejak makan malah harus lihat muka orang. Bener banget. Aku kasih tahu ya, hari ini kamu harus banyak makan dan sedikit bicara. Hari ini adalah hari besar Yuking. Meskipun kita hanya merayakan bersama, sebenarnya ini tidak berbeda dengan pertemuan keluarga. Demi Yuking, tahanlah sedikit sifatmu itu. Aku setiap hari menahannya. Dia hampir jadi ratu kecil itu, dia Ying Yueshuan. Halo Tante, Anda sudah datang. Halo, mana ayah ibumu? Kukira mereka akan datang lebih dulu. Mereka sudah sampai di bawah. Segera naik. Tante dengar Anda suka mie. Jadi kami sengaja memilih tempat ini, silakan duduk. Dengar saya suka mie, dari siapa dengar? Dari saya dengar, tentu saja saya tahu. Ibu paling suka mie. Baguslah anakku, tidak sia-sia aku sayang. Tante. Ibu Guan, paman King Feng. Selei. Di jalan tidak macet kan, lumayan. Anak saya yang antar saya ke sini. Jangan berdiri, duduklah. Ayo duduk. Kamu duduk di sebelah Tante. Kalian juga duduk, Zunlei. Ayo duduk di sini sama kakak, bantu kakak mengatur. Mari kita pesan makanan. Kami tidak terlalu kenal dengan masakan Jin. Silakan Anda yang pesan. Tante, ini adalah masakan Shanxi asli. Mie Dao Xiao mereka cuka tua.
Dan saus pedasnya semuanya sangat enak. Oh begitu, itu bagus. Terima kasih, saya lihat dulu. Baik. Ikan asam manis daging goreng. Dingxiang steamed meat daging sapi pinyao. Dan ada juga yumian kololao. Bagus. Oh ya, Ibu King Feng Yuking juga membawa anggur merah dari Shantu Zenlei. Ambilkan itu nanti saat kita makan. Kita cicipi, rasanya enak. Pelayan pesan makanan. Apa yang lambat sekali? Hari ini kami mengundang semua berkumpul di sini. Karena saya dan Yuking punya hal penting untuk diumumkan. Kami sudah resmi berpacaran. Ini masalahnya, Ibu dan Paman Guan sudah tahu. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan sikap kami kepada semua. Kami berpacaran dengan tujuan untuk menikah. Semoga bisa mendapatkan restu dari keluarga. Keluarga kami tidak keberatan tinggal lihat pihak ibumu. Untuk Ibu King Feng. Kenapa kalian berdua berdiri saja? Karena dua orang ini saling menyukai. Pria sudah waktunya menikah, wanita juga sudah waktunya menikah, ini masalahnya. Saya juga tidak menentang. Tapi apa? Pernikahan melibatkan dua keluarga. Ada beberapa hal buruk yang harus dikatakan di depan. Ini untuk kebahagiaan jalan kedua anak ini di masa depan. Membersihkan rintangan, saya rasa Anda juga tidak akan menentangkan. Nenek ini siap membuat masalah. Itu Ibu Su, Anda punya apa yang ingin dikatakan? Mari kita bertemu seperti saudara dengan lentera. Kita terbuka dan jujur. Tidak perlu berbelit-belit, oke? Baiklah, saya akan langsung bicara. Jika kami menikahi seorang istri, sekaligus harus membiayai adik ipar. Ini saya tidak setuju. Karena ini bertujuan untuk menikah, maka saya rasa keluarga Guan harus membuat perjanjian tertulis. Kedepannya Yuking terhadap adiknya tidak memberikan bantuan keuangan dan materi apapun. Baru saya setuju Yuking berpacaran dengan anak saya. Ibu ini. Ayo. Ini apa maksudnya? Karena tidak ada yang keberatan, maka saya rasa kalian harus menulis surat pernyataan hitam di atas putih lalu minta notaris untuk mensahkan, agar kedepannya tidak ada yang mengingkari. Anda ini menarik urusan keluarga Guan. Anda sebagai orang luar kok bisa ikut campur? Apa hubungannya dengan Anda? Dulu tidak ada hubungannya. Tapi jika sudah menikah maka hubungannya jadi besar. Saya sebagai mediator sudah lama keluarga seperti kalian. Yang lebih mementingkan anak laki-laki saya sangat paham. Terutama yang punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Setelah kakaknya menikah maka pihak suami harus membiayai keluarga mertua dan adik ipar. Keluarga harus diurus kalau adik punya pandangan yang benar. Masih bisa dimaklumi kalau tidak film. Malas-malasan dan tidak punya pekerjaan. Maka seumur hidup akan bergantung padamu. Menghina siapa ini? Ini kakak kandungku, apa salahnya aku pakai uang kakak kandungku? Urusan siapa ini? Duduklah, benar-benar lucu Zenlei. Setelah menikah itu akan menjadi harta bersama suami istri menurutku. Jangan bilang uang kakak kedua. Bahkan uang calon suami kakak ketiga. Kamu juga tidak akan melepaskannya, benarkan? Menikah jangan cari yang suka bantu adik. Aku sudah susah payah membesarkan. Yang begitu hebat aku tidak bisa melihat dia terjebak dalam lumpur, benarkan? Kalau masalah ini tidak bisa disepakati pernikahan ini, aku tidak akan setuju. Tunggu dulu, siapa yang bilang keluarga kami lumpur? Eviel, aku ingin tanya. Setuju atau tidak ini dua orang belum apa-apa. Sudah ikut campur urusan keluarga kami mengacau. Ayah aku seharusnya tidak datang. Ini benar-benar perusak keluarga ini. Sudah-sudah, kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka urusan mereka anggap saja. Hari ini kita dua keluarga duduk bersama makan dengan baik. Berpisah dengan baik, jangan-jangan Zenlei. Itu kamu duduk saja King Feng Mama. Dia masih kecil. Omongannya tidak bisa dianggap serius. Jangan dipikirkan.
Guan Zhenlei omongannya tidak bisa dianggap serius. Omonganku yang bisa dianggap serius. Keluarga harus bersama. Harus bersatu dan saling membantu. Ini aturan keluarga Guan, kakak membantu adik. Apa salahnya? Itu Sumama. Aku mau tanya satu hal. Apakah perlu keluarga dibedakan begitu jelas? Kita semua adalah keluarga dekat. Uang itu untuk dibelanjakan. Tidak dibawa lahir, tidak dibawa mati. Katakanlah untuk keluarga. Apa salahnya? FVL. Guan Yongnian, tanyalah pada hatimu. Apakah dia terhadap kalian? Hanya sedikit saja. Film. Justru karena ada orang seperti kamu yang tidak mengerti keadaan. Ada anak yang tidak berguna seperti ini. Anak perempuan pun tidak bisa menikah. Sudah keluarga kamu baik-baik saja. Ibu, Ibu King Feng. pendapatmu sudah selesai. Dengarkan juga kami. Dengarkan anaknya, duduklah. Ibu, aku tahu kamu ingin menyayangi anakmu. Tapi karena pernikahan adalah gabungan dua keluarga, kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, dan gaya hidup pasti ada perbedaan. Jika tidak bisa saling mengerti, tidak menghadapi dan menyelesaikannya, menolak seseorang sepenuhnya, maka seumur hidupku, aku tidak akan pernah menemukan istri yang cocok. Ayah, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan. Tenang saja, sebelumnya aku membantu Zhenlei. Kedepannya aku akan tetap membantu. Tapi tidak dengan caramu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku juga punya batasanku sendiri. Bibi, beberapa kata yang kamu katakan juga benar. Zhenlei, semua orang membantumu hanya sementara. Jalan ke depan tetap harus kamu sendiri yang jalani. Aku tidak menerima perjanjian yang tidak adil. Jadi ayah kamu harus mengerti. Bibi, tenang saja. Ibu paman Guan Bibi Liu, kakak dan Zhenlei. Aku benar-benar menyukai Yuking. Aku tidak pernah merasa begitu kuat ingin bersama seseorang. Jadi, apapun masalahnya di masa depan, kami berdua akan menghadapinya bersama. Mohon percayalah pada kami. Ayo kami berdua menghormati semua keluarga. Kalian adalah keluarga terdekat kami, orang yang paling kami pedulikan. Kami berharap mendapat restu dari semua orang. Baik. Ayo baiklah. Ayo Ibu King Feng. Terima kasih Bibi, tenang saja. Aku pasti akan merawat King Feng dengan baik. Kami akan bahagia. Paman dan Bibi tenang saja. Serahkan Yuking padaku. Baik. Untuk merayakan momen yang sulit didapat ini, mari kita bersulang. Baik. Ayo Tante. Sore tadi banyak makanan, kamu belum kenyang ya? Makan malam hari ini adalah untuk menunjukkan sikap pada ibuku. Mana mungkin benar-benar kenyang. Kamu taruh di sana, aku yang masak. Tidak apa-apa, aku masak juga bisa. Kamu adalah kapten besar, tanganmu sangat berharga. Lalu tanganmu sebagai ahli bedah tidak berharga dong. Kok kalimat ini terdengar familiar ya? Kota Kongkue. Ada apa? Kena minyak. Ayo cepat-cepat.
ada gunanya. Ayo cepat oleskan obatnya. Tidak apa-apa. Jangan repot-repot, aku baik-baik saja. Benar-benar tidak apa-apa. Apa tidak apa-apa? Kok bisa tidak hati-hati begitu? Bukannya kamu bilang cukup disiram air saja? Itu juga harus dioles. Dioles sebanyak ini. Untungnya aku punya salep luka bakar ini. Baik, tunggu sebentar. Sudah luka kecil seperti ini bukan apa-apa bagiku. Aku tidak peduli kamu seperti apa dulu, tapi setelah kita bersama, aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Kok bisa bicara begitu manis ya? Pria keras kepala dulu kapan berubah jadi lembut? Siapa yang menyuruhmu muncul terlambat? Kalau kamu kenal aku lebih awal, kalimat seperti itu sudah lama aku ucapkan. Sudah benar-benar tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu ibuku suka masakan Shanxi? Aku tanya pada Direktur Gao. Dia yang bilang padaku. Benar-benar tidak menyangka sudah bertahun-tahun berlalu. Dia masih ingat semua kesukaan ibumu. Sangat terharu. Terima kasih sudah begitu perhatian. Hari ini di meja makan. Meskipun ibumu dan aku mencapai kesepakatan, tapi aku selalu berpikir kebiasaan seseorang sulit untuk diubah begitu saja. Jadi kita masih punya banyak pertempuran sulit yang harus dihadapi. Bagaimana pikirannya tidak penting, yang penting adalah kita bisa bersama. Aku sudah lapar sekali. Sebentar, kamu istirahat dulu di sini ya. Ayo coba. Setelah cuci kaki dan sikat gigi kita tidur ya. Coba. Aku suruh kamu coba, kamu ngapain sih? Ayo tambah air. Tunggu sebentar, ini sudah hampir pas. Sudah. Kamu mikir apa sih, kayak kehilangan jiwa gitu? Kamu tanya aku mikir apa? Tentu saja khawatir sama Yuking. Yuking tidak akan tega. Benar-benar tidak peduli sama adiknya kan? Kamu benar-benar pikun ya atau gimana? Zhenlei jual mobilnya Yuking. Dia bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Dia hanya kesal sama adiknya. Tidak mau susah. Kamu tahu sifat anak kita. Kamu pasti tahu siapapun di rumah yang kesusahan. Dia pasti membantu, dia hanya tidak mau memanjakan adiknya yang selalu minta uang ke keluarga. Kalau ada apa-apa. Jadi maksudmu, masalah Bauer kita, Yuking masih akan membantukan, iya kan? Kamu memang pintar mendengarkan hal penting. Pak, meskipun Ibu King Feng bicara agak keras dan tidak enak didengar, tapi setiap katanya benar. Aku juga seorang ibu. Aku bisa mengerti perasaannya. Itu semua demi kebaikan. Takut anaknya susah. Pokoknya Zhenlei kita ini dimanja sampai tidak karuan. Kalau kamu tidak tega untuk bertindak, jangan menghalangi. Biarkan Yuking yang mendidiknya dengan baik. Oke. Asalkan kakaknya masih peduli sama adiknya. Aku dukung yang lain. Kamu ini benar-benar. Rapikan dulu. Aku pergi dulu ya, kamu istirahatlah. Aku antar. Dekat kok masih diantar. Aku masih ada yang mau bilang. Yuk. Makan hotpot lagi. Aku kasih tahu ya, beberapa hari ini aku makan hotpot.
Sampai ketagihan. Sampai punya gaya sendiri. Sebelum masak, masukkan 2 potong keju. Enak banget, nanti kamu cobain ya. Beneran nih? Jangan makan nasi kamu berdiri aja di situ. Sehangran Linjie. Kamu beberapa hari ini aneh banget tahu nggak? Aneh gimana? Sekarang aku nggak boleh manggil kamu Su King Feng. Aku harus manggil kamu Su Chun Feng. Maksudnya apa? Lihat deh, lihat dia beberapa hari ini senyum. Lebih banyak dari 5 tahun terakhir. Lihat deh, nggak bisa sembunyiin. Senyum kamu kayak bunga di musim semi, tahu nggak? Ada apa sih? Kenapa? Aku pacaran sama Guan Yuking. Beneran? Aku bilang juga kamu beberapa hari ini, aneh, kapan mulainya? Baru-baru ini aku sore ada operasi. Kalian makan aja, aku duluan ya Linjie. Hotpot daging sapi. Dia pacaran sama Kapten Guan. Kita berdua. Kursus sore ini masih lanjut nggak? Kenapa nggak? Lanjut. Cepetan-cepetan, ayo-ayo. Makan dulu ayo. Beneran nih? Aku aduk dulu. Hati-hati ya. Nggak apa-apa, botol ini desainnya khusus. Meskipun kamu taruh botolnya terbalik nggak tumpah. Nongfu Spring. Jangan kaget-kaget terus. Air ini bagus, cocok buat kamu minum pas olahraga. Masa sih olahraga? Sehari-hari udah capek banget, aku lebih suka Hillier sama Boss Sun weight meeting. Tapi harus ketemu klien kayak Bos Su dong. Ganteng, kaya, dan sopan. Meskipun kemarin udah nambahin Bos Su di WeChat, tapi aku selalu takut untuk berbicara dengannya. Sejak terakhir kali berpisah, tidak ada kabar lagi. Terakhir kali Bos Su balik ke tempat tinggalmu. Senang berkenalan denganmu. Bagaimana? Sekali lagi terima kasih Bos Susan yang sopan ini, pertama kali di sini. Cepat balik pertama kali di sini, Su. Bos Su membalas kalian dengan senang berkenalan. Betul. Apakah kamu tidak? Iya, aku pasti. Xiao Bei, selesaikan pekerjaanmu. Dan serahkan ke Mikey. Kenapa, Bos? Kedepannya kamu yang bertanggung jawab atas proyek Bos Su. Performansi setahun, tidak perlu khawatir. Tapi proyek Bos Su bukannya selalu Jack yang menanganinya. Bos Su menunjuk kamu untuk menangani proyeknya. Komisi banyak, bukannya ini bagus. Sudah berapa kali aku bilang. Kedepannya jangan banyak makan nasi kotak, makan yang lebih baik, aku yang bayar. Terima kasih, Bos. Bos sangat baik padamu. Hari ini sudah mengatur 2 dekan Gao. 2 ya, semuanya lancar. Cukup lancar. Xiao Jia, kamu dengarkan baik-baik. Pekerjaan pembersihan pasca operasi ini harus sangat teliti, mengerti? Anda tenang saja. Dekan Gao sudah makan siang. Sudah, aku baru saja makan. King Feng, kamu cari aku ya. Mungkin kita bicara di sini. Baik. Duduk. Dekan Gao beberapa hari lalu. Ibuku dan orang tua Yuking. Kami sekeluarga makan bersama. Kedua orang tua setuju. Kami resmi pacaran. Itu bagus sekali. Yuking memang gadis yang baik. Kamu harus benar-benar menghargainya. Aku pasti. Dengar dari Yuking katanya Anda yang merekomendasikan. Iya, dengan ibumu. Meskipun selama ini tidak bersama, tapi makanan yang dia suka, aku percaya dia tidak akan mau berubah kemana lagi. Terima kasih. Sama-sama, kerja yang baik. Jaga kesehatan anak-anak. Yuking, Hei, kamu sedang apa? aku baru selesai operasi hari ini, bisa pulang tepat waktu. Aku juga akan segera sampai di kota. Bagaimana kalau malam ini kita nonton film? Oke, aku akan beli tiket sekarang, kita ketemu jam 7:30 di lapangan Taiko Oli.
Ada apa Jia Fei? Lagi-lagi 03 cepat lewat. Ada apa? Ada pasien yang harus aku tangani. Mungkin kita tidak bisa nonton film. Cepat pergi, cepat pergi. Apa yang terjadi? Lihat, dia baru saja memasang jarum. Sudah dicabut lagi. Ada apa? Dokter Suwang Xiaoyan tidak mau disuntik lagi. Wang Xiaoyan. Wang Huiqiao kenapa lagi-lagi rewel? Hidungku sudah seperti ini. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Aku tidak mau hidup lagi, jangan ada yang menyelamatkanku. Aku punya teman sekelas. Dia ahli bedah plastik di rumah sakit 09. Dia paling ahli dalam operasi hidung. Aku bisa hubungi dia untukmu. Benarkah? Tentu saja benar, tapi kamu harus janji padaku dulu. Terima baik-baik perawatannya. Dokter, aku akan mendengarkanmu. Tapi jangan lupa bilang padanya. Aku mau operasi perbaikan hidung komprehensif. Oke, aku pasti akan sampaikan padanya. Ayo. Ayah ibu kok belum pulang? Lapar tidak? Ibumu pergi ke tempat kakakmu. Nak, aku mau tanya kamu, kenapa pulangnya pagi sekali hari ini? Hari ini aku tidak terbang. Kalau begitu pulang normal. Bukan. Kenapa kamu tidak pergi kencan? Awalnya kami berdua mau nonton film, tiba-tiba dia harus operasi. Menyelamatkan nyawa itu penting. Cinta kecil kami bisa ditunda dulu.